kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada saat ini masih tinggi. Hal ini terlihat dari sejumlah survei yang dilakukan. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Bintang Puspayoga, Jumat tanggal 20 Oktober dijumpai di Kuta, Badung. Ditemui di sela-sela pelaksanaan pelatihan anti kekerasan seksual yang diselenggarakan Gojek, Bintang mengatakan jika melihat survei, secara prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan masih sangat memprihatinkan. Banyak kasus yang tidak terlaporkan. Padahal, bagaimanapun jaminan perlindungan kepada semua warga negara sudah dijamin konstitusi dan perundang-undangan. Dari hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman 2022, 3 ribuan orang dari 4 ribuan responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Dan 23% di ruang transportasi umum. Ia mengutarakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan korban kekerasan seksual menjadi lebih pasti di mata hukum. Dikatakan, UU yang sudah memiliki turunan peraturan berupa 3 peraturan pemerintah dan 4 peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sangat penting untuk memberikan keadilan pada korban dan efek jera pada pelaku. Jika aparat sudah memiliki satu alat bukti, kasus kekerasan seksual sudah bisa diproses. Betul. Kalau kita bicara, negara kan sudah hadir melalui Undang-Undang 12 2022 ya. Tentu undang-undang ini, karena undang-undang ini baru, dan aturan turunannya ada 3 PP dan 4 Perpres tahun ini masih proses harmonisasi. Nah, kita harapkan kita bergerak bersama. Nah, kami dari kementerian sudah dari awal dengan APH, kalau toh misalnya 1-2 ada kasus-kasus yang masih belum terselesaikan dengan baik, nah kami harapkan juga bantuan teman media untuk menyampaikan kepada kami. Kami sudah ada kerjasama yang sangat baik, tidak hanya dengan Kompolnas, demikian juga dengan Komisi Kejaksaan, melihat kasus-kasus yang tersumbat, itu kita sudah sisir. Dan astungkaranya ya alhamdulillah dari beberapa kasus yang kita lihat relasi kuasanya sangat kuat, apakah itu di beberapa perguruan tinggi kemarin, kemudian ketika pelakunya tokoh agama, mungkin kalau teman-teman lebih sisir lebih dalam, itu kan banyak yang sudah satu persatu kita selesaikan. Terkait yang tokoh agama tadi, apakah itu termasuk yang juru dasaran ahli itu sebenarnya dapat perhatian khusus dari bukannya kami kemarin Kompolnas sudah turun ya. Kompolnas sudah turun, kita tidak hanya melihat kasus yang viral. Semua kasus berkaitan ketika korbannya itu adalah perempuan dan anak tentu menjadi concern kami. Tapi untuk teman-teman perlu pahami, setiap penanganan itu ada SOP-nya. Mana yang harus ditangani secara bertahap oleh daerah, mana yang kami harus tangani. Ketika itu sudah ada rujukan akhir, daerah menyampaikan bahwa membutuhkan kami, dan ketika itu kasusnya yang boleh dikatakan memang kami harus turun. Dan kami Kementerian PPA tidak bisa turun sendiri. Seperti kasus kemarin ya kita mengajak Kompolnas, karena bagaimanapun kasus-kasus yang memang mana yang harus langsung Kompolnas turun, kita selalu sinergi dan kolaborasi. Tapi kami melihat selama ini dari beberapa kasus penanganan kasus perempuan dan anak, komitmen Polri, Pak Jaksa Agung, itu Pak Kapolri itu sangat tektokan kami lumayan bagus lah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Terkait kekerasan seksual ini, ia berharap seluruh pihak ikut serta dalam meminimalkan bahkan mengentaskannya. Sebab, bentuknya tak hanya berupa fisik, verbal dan psikis juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Diah Dewi melaporkan.